Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa, khususnya para santri kami di Pondok Pesantren Darul Ukhwah Putri Cemoro Kandang, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memulai pengajian kita tentang Fadilatul Ilm dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Di sini Hujjatul Islam memulai kajian tentang Fadilatul Ilm dari berbagai sumber, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah, serta asar para sahabat. Kita mulai dari dalil-dalil Al-Quran. Qauluhu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Surah Al-Imran ayat 18. Fangdur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi wa sanna bil malaikati wa thallasa bi ahlil ilm wa nahika bihada syarafan wa fadlan wa jala'an wa nablan. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memulai firmannya dengan dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ini kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dengan dirinya. Wasanna bil malaikah. Lalu Allah menyebut yang kedua kesaksian dari malaikat. Wasallasa bi ahlil ilm. Lalu Allah menyebut kesaksian yang ketiga dari ahlil ilmu, orang yang Allah berikan ilmu. Ini menunjukkan betapa mulia, betapa utama, betapa tingginya kedudukan orang yang disebut ahli ilmu atau ulama, karena dia disandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Di dalam ayat yang lain tentu kita sudah cukup mafhum firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, berderajat-derajat orang yang beriman dan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengomentari ayat tersebut dengan mengatakan, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah ma baina darajataini masirata 500 am. Ulama memiliki derajat di atas orang-orang yang beriman lainnya dengan 700 derajat. 700 derajat. Jarak antara dua derajat, ya, derajat satu dengan derajat yang lain adalah perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Artinya memang ini sebuah mubalaghah untuk menunjukkan betapa derajat ulama itu sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam hadis-hadis Nabi
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang betapa tingginya, betapa mulianya ilmu dan orang yang memilikinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari Muawiyah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydah." Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, apa yang terjadi? Allah akan pahamkan kepadanya agama. Allah akan berikan ilham kepadanya jalan yang lurus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Sebuah hadis yang sudah biasa kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu pewaris nabi. Wa ma'lumun annahu la radbata fawqa nubuwah. Dan kita maklum bahwa tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan kenabian. Wala syarafa fawqa syarafil warasah litilka radbah. Dan tidak ada sebuah keutamaan yang mengungguli keutamaan pewaris derajat tertinggi kenabian tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini, mereka semua memintakan ampunan untuk para ulama. Subhanallah. Hadis ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Imam Al-Ghazali memberikan komentar, wa ayu mansabin yazidu ala mansabin man tastahillu malaikatus samawati wal ard bil istighfarilah. Adakah satu kedudukan yang melebihi kedudukan orang yang para malaikat langit maupun malaikat bumi sibuk memintakan ampunan untuknya? Tidak ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tazidu syarifa syarafan wa tarfa'al mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Sesungguhnya hikmah menambah kemuliaan orang yang sudah mulia dan mengangkat derajat budak sekalipun sehingga si budak itu menyamai kedudukan para raja. Dengan apa? Dengan ilmu, anak-anakku semua. Wa qad nabbaha bihadza ala samratihi fid dunya wa ma'lumun anna al-akhirah khairu wa abqa. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mewanti-wanti kita bahwa derajat dari orang yang berilmu itu memiliki buahnya di dunia. Dan tentu saja kalau kita bicara akhirat, kalau di akhirat para ulama jauh lebih baik dan akan kekal di dalamnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yakunani fi munafiq, husnu samtin wa fiqhun fiddin. Dua keadaan, dua perilaku yang tidak akan ada dalam diri seorang munafik. Yang pertama adalah husnu samtin, perilaku yang baik, akhlak yang terpuji, sifat yang bagus. Yang kedua adalah fiqhun fiddin, dia memiliki pemahaman yang mendalam dalam agama. Karena itu ikhwatal iman, kita harus terdorong untuk terus
memperdalam ilmu, terutama adalah ilmu agama, sebagaimana penjelasan para ulama yang mereka nukil dari Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kita akan ambilkan beberapa asar dari sahabat. Di antaranya, faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li Kumail. Perkataan Imam Ali kepada Kumail, muridnya, ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik dari harta. Wal ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta. Sibuk kita dengan menjaga harta. Tapi kalau ilmu, cukup kita berpayah-payah terlebih dahulu, kemudian dia akan menjaga kita. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu akan menjadi hakim, menjadi penengah bagi kita. Sementara harta, apa yang terjadi? Harta justru dihakimi. Ya, kita akan ditanya nanti di akhirat, dari mana hartamu, untuk apa hartamu digunakan. Wal malu tangkusuhun nafaqah wal ilmu yazku bil infaq. Harta akan berkurang kalau kita belanjakan. Apalagi di musim lebaran seperti ini, banyak sekali kebutuhan. Belanja ini, belanja itu, duit habis. Tetapi kalau ilmu dengan dinafkahkan, dengan disebarkan, justru bertambah. Ilmu akan menjadi bertambah. Subhanallah. Wa qala Aliun aidan radhiyallahu an, al-alim afdal minas shaimil qaimil mujahid. Bahwa seorang alim itu lebih utama dari mereka yang berpuasa, mereka yang berqiyam, dan mereka yang berjihad. Wa idza matal alimu salama fil islami sulmatan la yasudduha illa khalafa minhu. Dan jika seorang alim itu meninggal, apa yang terjadi? Maka di dalam Islam terdapat satu hal yang bolong, yang tidak bisa ditutupi, kecuali harus ada penerus yang juga berkualitas sama seperti yang meninggal tersebut. Karena itu, anak-anakku semua, tidak bisa tidak bagi kita. Jalan kita adalah jalan ulama. Maka pondok ini hadir untuk mencetak kalian menjadi ulama yang siap berjuang. Dan jangan ragu dalam jalan ini, karena para pendahulu kita sudah mendorong. Para pendahulu kita, diantaranya Imam Al-Ghazali ini, mewanti-wanti, bahkan mengiming-imingi dengan berbagai macam dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun asar para sahabat. Karena itu kita harus yakin ini dan terus maju. Sebagaimana juga ingin saya tutup pertemuan ini dengan ucapan dari Abul Aswad Ad-Du'ali yang mengatakan, laisa syai'un a'azzu minal ilm, al-muluk hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja itu menjadi penguasa bagi manusia, sementara para ulama menjadi penguasa bagi para raja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, walaupun tidak sepenuhnya dari kitab Ihya Ulumuddin, karena keterbatasan waktu, saya nukil beberapa dari Al-Quran, beberapa dari As-Sunnah, dan beberapa dari asar para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.